Satu pertanyaan dari saya. Apakah kalian sudah menyaksikan konten yang dibuat oleh Dema, seorang VTuber sejati yang luar biasa? Jika kalian belum melihat, saya akan mengutip salah satu pesan dari beliau. Silakan saksikan. Entah itu haters dari dulu, ya, dari dulu mengecilkan VTube, entah haters yang kecewa karena punya kepentingan misalnya tidak terpenuhi, ya, yang tadinya member VTube tapi keluar, atau juga yang mempermasalahkan soal VP-nya selama ini belum bisa dicairkan walaupun main gratisan. Ngapain didengarkan? Tapi bohong, Seharusnya kita sebagai seorang VTuber sejati sudah benar-benar memahami bahwasannya kita harus berpikir positif. Dengarkan para leader, dengarkan manajemen. Jangan kalian dengarkan Dirga Dadali, terus Bapak Chandra Teja. Jangan kalian dengarkan. Cukup dengarkan manajemen dan para leader VTube. Setelah kalian mendengarkan apa kata leader, lalu gunakan akal kalian. Berpikirlah positif, gunakan akal kalian. Ulas kembali tentang VTube. Coba kita balik ke belakang. Pertama, dari mana VTube bisa mendapatkan uang? Apakah aplikasinya ini menghasilkan uang yang begitu besar? Apakah iklan-iklan itu benar-benar membuat VTube kaya raya? Atau jangan-jangan uang kalian atau uang kita yang masuk ke kantong manajemen? Yang kedua, siapakah investor VTube? Kalian harus cari tahu. Googling, cari tahu. Apakah Google menjadi investor VTube atau Facebook menjadi investornya VTube? Kita harus tahu ini, siapa investor VTube. Karena setiap aplikasi media sosial yang baru, ya kan? Jangankan media sosial, marketplace, ojek online, semua ada investornya. Nah, dengan adanya investor, maka terjadilah bakar uang. Benarkah VTube ini juga bakar uang? Kita harus cari tahu ini. Sebagai VTuber sejati, kita harus berpikir positif dan menggunakan akal kita untuk mengetahui semuanya. Kita harus smart di sini. Karena VTuber sejati itu memang harus smart. Tidak bisa dibodoh-bodohi sama para haters. Cukuplah perkataan leader yang kita dengar. Cukuplah perkataan tim manajemen yang kita dengar. Setelah itu kita analisa sampai di mana kebenaran kata-kata mereka. Siapakah investor VTube? Dari mana sumber dana VTube? Lalu mungkinkah VTube bisa membayar kita? Mari kita hitung. Anggap dari 17 juta, walaupun itu bukan orang semuanya ya, walaupun itu banyak akun cloningan ya, tapi semuanya ada duitnya. Anggap masing-masing melakukan penjualan VP dalam satu hari sebesar 0,30. Coba dikalikan, dikali 17 juta, berapa duitnya? Itu baru 0,30. Bagaimana kalau 10 VV masing-masing akun itu menjualnya? Coba dikalikan. Nah, setelah kalian mengalikan itu, setelah kalian berhitung, lalu cerna lagi, mungkinkah, benarkah manajemen mampu untuk membayarnya? Jadi sekali lagi, jangan pernah mendengarkan apa kata Dirga Dadali atau Bapak Chandra Teja. Jangan pernah didengarkan. Cukup dengarkan para leader. Dema mungkin bisa kita dengarkan. Dia selalu berpikir positif. Tidak usah terpengaruh
dengan ngomongan haters. Selanjutnya, kita pikirkan lagi. Atau kita tanya sama tim manajemen, apa usaha VTube selanjutnya? Apa alasan orang untuk mendownload aplikasi VTube selanjutnya? Anggap 3.0 itu akan muncul. Apa alasan orang untuk mendownload 3.0? Apakah aplikasi ini bergerak di bidang media sosial, lalu ada advertisingnya? Ataukah dia bergerak di bidang e-commerce yang ada advertisingnya? Apa alasan sebenarnya untuk orang-orang melanjutkan misi VTube, mendownload aplikasi VTube? Apa alasannya? Kalau TikTok jelas kan, TikTok snack video itu jelas alasannya mereka hambur-hambur duit adalah mereka melakukan akuisisi pengguna. Semakin banyak pengguna mereka, maka semakin untung mereka, karena mereka menyediakan lahan konten ya. Konten yang ditonton itu juga menghasilkan, belum lagi dari advertisingnya, begitu kan. Ya kita ambil contoh saja lah, seorang YouTuber atau TikToker yang sudah viral, mereka akan dibayar mahal untuk membawakan sebuah produk saja. Anggap saja mereka mengiklankan sebuah tolak angin gitu kan, tolak angin dengan dipajang di depan podcastnya mereka ataupun kontennya mereka, maka mereka mendapatkan bayaran yang nilainya mulai dari jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, begitu kan. Ya begitu juga sebuah aplikasi, ketika aplikasi itu banyak penggunanya, otomatis kan akan menghasilkan uang yang besar, tapi bukan dari penjualan angka-angka virtual, melainkan dari para user menggunakan aplikasinya, begitu kan. Oke, sekian saja, selamat berpikir. Saya sudah bilang pada beberapa video saya bahwa menurut saya ketika VTube legal 100%, orang justru akan semakin kuat untuk berinvestasi di VTube. Kenapa? Legal 100%. Tapi bohong, कुछ होता है